Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana sekalian berada. Di sini saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bersama rekan-rekan saya lainnya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Kejahatan Korban dan Peradilan Pidana. Hal ini merupakan salah satu tugas terstruktur dari mata kuliah Hukum Pelindungan Saksi dan Korban. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ikhlas Zebua selaku ketua tim dan sekaligus moderator yang akan mengatur jalannya pembahasan kali ini. Lalu ada rekan-rekan saya antara lain yaitu Yeni Afrida selaku pemakalah, Sazahwa Putri selaku pemakalah, Anissa Nabila selaku pemakalah, dan yang terakhir Surya Rahmadana selaku pemakalah. Langsung saja masuk pada pengantar. Jadi yang melatar belakangi presentasi kami ini yaitu terjadinya kejahatan merupakan suatu peristiwa yang karena disebabkan oleh adanya pelaku. Kejahatan merupakan salah satu tindak pidana yang kemudian akan menimbulkan seorang korban. Oleh karena itu, maka timbullah akibat hukum. Untuk mencapai fungsi hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum, serta mencapai hak-hak dari korban dan kewajiban dari pelaku, maka diperlukanlah upaya hukum untuk menyelesaikan peristiwa kejahatan tersebut untuk mencapai hal yang baik. Dan dalam hal ini, masuklah dia di dalamnya ruang lingkup peradilan pidana. Di sini kami ada urgensi, ada 3 yang akan menjadi pembahasan kami. Sasaran pertama kami yaitu kejahatan, sasaran kedua kami yaitu korban, dan sasaran ketiga kami yaitu peradilan pidana. Dan kemudian selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Afrida Sari, pemakalah dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai kejahatan. Jadi, kejahatan itu ada dari 2 sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang yuridis, yaitu yang berarti suatu kejahatan itu adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Yang selanjutnya yang kedua yaitu dari sudut pandang sosiologis, yang mengartikan berarti bahwa suatu perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Dalam suatu kejahatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan itu. Yang pertama yaitu ada faktor internal, yaitu suatu faktor di mana kondisi kejiwaan seseorang itu, tingkat pendidikan seseorang, dan kedudukan seseorang dalam bermasyarakat. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal, di mana faktor ini yaitu yang berhubungan dengan faktor ekonomi, misalnya dalam kemiskinan, pengangguran, ataupun urbanisasi. Dan faktor agama, misalnya dalam hal ini yaitu kurangnya pemahaman dalam beragama. Ada terdapat jenis-jenis kejahatan. Yang pertama yaitu kejahatan terhadap orang, yang selanjutnya itu kejahatan harta benda karena kesempatan, yang ketiga yaitu kejahatan karena kedudukan ataupun jabatan, yang keempat yaitu kejahatan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazahwa Putri Wardani. Di sini saya akan menjelaskan tentang korban. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam pasal 1 ayat 3, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban ialah: 1. Memperoleh perlindungan atas keamanan. 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 4. Mendapat penerjemah. 5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. 6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. 7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. 8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 9. Mendapatkan identitas baru. 10. Mendapatkan tempat kediaman baru. 11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 12. Mendapat nasihat hukum. 13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila. Saya akan menjelaskan tentang peradilan pidana. Sistem peradilan pidana diperkenalkan pertama kali oleh pakar hukum dan para ahli hukum dalam criminal justice science di Amerika Serikat, seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban, yang sangat menggantungkan keberhasilan dan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. LPSK sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memiliki tugas dan wewenangnya, yaitu memberikan pelayanan, perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban pada setiap proses peradilan pidana. Yang kedua adalah memfasilitasi langkah-langkah pemulihan korban tindak pidana, terutama dalam kompensasi dan restitusi. Yang ketiga adalah melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya, asas yang dapat menjadi landasan hukum perlindungan saksi dan korban di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu yang pertama adalah perlakuan yang sama di depan hukum, yang kedua asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang ketiga peradilan yang bebas, yang keempat peradilan terbuka untuk umum, yang kelima ganti kerugian, yang keenam keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya, berdasarkan pasal 7 ayat 1, korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: yang pertama, hak kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua, hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Kesimpulan, hubungan korban kejahatan dan peradilan pidana korban dalam suatu tindak pidana dalam sistem hukum nasional posisinya tidak menguntungkan karena korban tersebut dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi korban. Dalam kenyataannya, korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia. Hal demikian memunculkan persoalan klasik bahwa sistem peradilan pidana sebagai basic menyelesaikan perkara pidana tidak mengakui ekstensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan. Seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri. Karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana di pengadilan, melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk kepolisian dan kejaksaan. Kepentingan korban melalui LPSK tersebut tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Sebagai berikut: A. Pertama, melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. B. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. C. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
Kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok 1, yaitu terkait hubungan korban kejahatan dan peradilan pidana. Jika ada saran, masukan, kritikan, atau pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.